ASN itu adalah, dia ini kan pelayan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast Harian Rakyat Sulsel. Kali ini kita kedatangan tamu dari Bawaslu Makassar, dari Kak Sri Wahyuningsih. Ya. Beliau adalah koordinator divisi penanganan pelanggaran Bawaslu Makassar. Podcast kali ini kita akan mengulas terkait apa saja fungsi dan peranan Bawaslu di Pilkada 2024 mendatang atau pemilu 2024 mendatang. Untuk lebih jelasnya mungkin saya persilakan ke Ibu. Hal yang pertama mungkin yang akan menjadi bahasan kita kali ini terkait apa saja yang sudah dilakukan atau persiapan Bawaslu Makassar menghadapi pemilu 2024 mendatang. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilu 2024 ini kan berapa tahun, masih lama ya? Ya, sebenarnya masih lama. 2 tahunan lah. 2 tahun, nggak sampai sih sebenarnya. Tapi kan kita di dalam Undang-Undang Nomor 7 2017 itu disebutkan bahwa tahapan pemilu itu kan 20 bulan sebelumnya. Jadi memang tahapan pemilu itu panjang. Kalau berhitung 20 bulan berarti Agustus ya? Juni. Oh, Juni Sekitar bulan Juni. Juni itu tahapan akan mulai berjalan. Tahapan pemilihan umum 2024 itu mulai berjalan. Dan di 2024 kan ini pertama kalinya nanti akan dilakukan dua pemilihan. Ada kalau tahun kemarin pemilunya 2019, kemudian pemilihannya tahun berikutnya kan. Yeah. Jadi beda tahun. Kalau 24 nanti tidak, meskipun tidak di tanggal dan bulan yang sama, tapi itu di tahun yang sama. Apa yang kita lakukan untuk persiapan? Saya kira banyak sekali. Sekarang ini kita sedang melakukan upaya pembenahan internal dulu. Jadi kita mencoba refresh lah kembali, karena kan kita pemilu 2019, kemudian pemilihan itu 2020 kemarin. Jadi memang kita perlu selalu refresh pengetahuan kita, keterampilan kita soal kepemiluan. Jadi itu yang kita lakukan sekarang. Kita lagi penguatan secara internal, sekalian juga untuk eksternalnya kita melakukan sosialisasi. Seperti sebenarnya yang sekarang ini kita berupaya untuk menyampaikan ke publik seperti apa kerja Bawaslu untuk persiapan pemilu 2024 itu. Oh, berarti kalau sekarang ini mungkin baru tahap mensosialisasikan pelaksanaan pemilu. Sosialisasi ya, karena belum masuk tahapan kan. Anggap misalnya kita sudah masuk di tahapan. Yep. Berarti Bawaslu sebagai fungsi pengawas. Biasanya pelanggaran apa saja itu Kak yang sering didapati sama Bawaslu? Kalau kita bicara pelanggaran, kalau kita terkait soal pemilihan dan pemilu ya. Jadi ini dua kegiatan besar, tapi pada dasarnya sama saja kan, sama-sama pemilihan. Kalau kita bicara pelanggaran banyak sekali sebenarnya. Ada 4 kategori pelanggaran yang dikenal di undang-undang. Ada pelanggaran pidana misalnya. Kalau pidana itu misalnya ya politik uang, segala macam toh. Pelanggaran kampanye itu politik uang. Kemudian yang kedua itu tindak pidana. Kemudian yang kedua ada yang namanya pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi itu adalah pelanggaran yang terkait soal tahapan, jadwal dan proses gitu. Kemudian pelanggaran kode etik, itu pelanggaran kode etik itu penyelenggara. Iya. Kalau ada penyelenggaranya yang main mata, main dengan calon atau dengan timnya, itu kode etik. Kemudian ada yang namanya administrasi. Dan administrasi itu salah satunya misalnya administrasi sama tadi ya, pelanggaran hukum lainnya. Ya, ada yang keempat itu pelanggaran hukum lain, misalnya pelanggaran untuk netralitas ASN. Nah, itu termasuk kategori pelanggaran hukum lain. Administrasi itu tadi yang yang kedua saya sebutkan, saya lupa, termasuk itu yang namanya TSM kan. Kalau kita pernah dengar pelanggaran TSM, nah itu agak berat, itu biasanya di pemilihan. Kalau itu terkait soal politik uang. Jadi kalau ada calon yang melakukan politik uang
secara masif di paling tidak 50, misalnya kayak di Makassar sini 15 kecamatan kan, 50% maksud saya, 50% dari jumlah kecamatan yang ada. Nah, itu hati-hati, itu bisa dilakukan. Masuk kategori TSM. Iya, TSM, dan itu berat, itu bisa diskualifikasi yang begituan. Jadi, tapi sebenarnya kalau kita berbicara mandat, Bawaslu itu mandatnya cuma bukan hanya melakukan penindakan, yang kalau yang disebutkan soal pelanggaran itu kan namanya penindakan. Mandat kita itu sebenarnya ada 3. Kita pertama melakukan pencegahan dulu. Jadi kita tidak tiba-tiba langsung memproses seseorang, tapi kita upayakan melakukan pencegahan. Apa yang kita lakukan di upaya pencegahan ini, misalnya untuk ASN kita ingatkan, jangan ini sebentar lagi pemilihan, ASN itu harus netral segala macam kan. Kita sampaikan sosialisasi itu, kita berikan himbauan kepada orang-orang itu. Kemudian yang kedua, mandat yang kedua adalah mengawasi tentunya. Jadi kita sudah melakukan pencegahan, kita sudah mengeluarkan himbauan, sudah mengingatkan untuk tidak melakukan pelanggaran. Nah, itu yang kemudian kita awasi. Kalau masih juga bandel, ya mandat ketiga kita adalah penindakan. Ya. Itu kita sudah bicara pelanggaran. Kalau berbicara pelanggaran TSM, Bu, terstruktur, sistematis, dan masif ya. Masih banyak masyarakat yang belum jelas yang mana pelanggaran TSM ini. Jadi mungkin bisa lebih sederhananya mungkin, Bu, kalau misalnya dikatakan ini pelanggaran masuk kategori terstruktur, sistematis, dan masif. Bagaimana pelanggaran yang bagaimana itu yang dimaksud? Iya, kalau di regulasinya memang menyebutkan yang TSM itu adalah politik uang. Jadi memberikan seperti yang tadi saya jelaskan, ketika ada calon gubernur atau wali kota atau bupati yang kemudian melakukan politik uang. Politik uang itu kan macam-macam. Boleh dalam bentuk uang, boleh dalam bentuk barang. Dan itu dilakukan di 50% wilayah kecamatan. Sama misalnya begini, kalau saya misalnya kasih contoh cuma 3 kecamatan, iya, tidak jadi termasuk. Saya kasih contoh kasus kemarin di 2020, ada laporan terkait soal ada salah satu ada dugaan ada tim yang melakukan politik uang gitu kan, intinya seperti itu, tapi itu dilakukan di 2 kecamatan kalau tidak salah. Itu sampai itu banyak yang tanya, kenapa tidak didiskualifikasi? Ya karena cuma 2 kecamatan. Seandainya itu dilakukan paling tidak di 8 lah ya paling tidak, kalau 50% kan. Di 8 kecamatan menyebar itu, ada kejadian kita dapat, itu pasti akan berpotensi untuk diskualifikasi. Jadi kalau misalnya dia lakukan 50% dari jumlah kecamatan ada tapi tidak menang, itu bisa diproses atau kan tidak? Sanksinya adalah diskualifikasi. Oh iya. Jadi kalau dia pada menang, saat dia calon, digugurkan. iya, jadi sanksinya seperti itu. Sanksinya memang pemberhentian, diskualifikasi. Gitu. Terus persoalan netralitas ASN, Bu. Selama ini netralitas ASN memang selalu jadi persoalan, apalagi ketika yang maju dalam kontestasi ini adalah incumbent. Jadi menurut Ibu seberapa sulitnya sih menangani pelanggaran-pelanggaran yang memanfaatkan netralitas ASN ini, Bu? Memang ini dari pemilihan ke pemilihan, dari pemilu ke pemilu selalu ada kasus pelanggaran netralitas ASN. Terutama di pemilihan menurut saya itu jauh lebih tinggi karena mungkin karena yang akan dipilih adalah maksudnya punya kepentingan langsung gitu kan, beda kalau DPRD gitu. Jadi kepentingannya sedikit agak berbeda mungkin ya, kedekatannya mungkin sedikit agak berbeda dibanding kalau misalnya wali kota yang mau dipilih gitu. Ini memang selalu ada, saya tidak tahu, selalu ada dan kita sih selalu mengingatkan. Jadi ASN itu adalah, dia ini kan pelayan masyarakat. Ini kan pada dasarnya sebenarnya kan kalau di undang-undang mereka disebutkan sebagai pemberi layanan kepada masyarakat. Kalau kita bicara pemberi layanan, kita tidak boleh membedakan orang kan. Kita tidak boleh dia tidak boleh berpihak ke salah satu, ke kiri atau ke kanan gitu, ke atas atau ke bawah, tidak boleh memihak seperti itu karena dia mestinya semua sama perlakuan, mestinya mereka memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang, memberikan fasilitas yang sama kepada semua calon, memberikan perhatian, memberikan apa segala macam. Tidak boleh menyatakan dukungan. Ya memang agak berat ya
Makanya ASN suka bilang kalau begitu kita tidak usah pakai dikasih hak pilih saja gitu kan. Tapi undang-undang kan mengamanahkan dia juga harus memilih. Jadi banyak cara menurut saya ketika kita ingin mengatakan saya mendukung si A, si B, si C gitu kan, tanpa harus mengekspresikan, tanpa harus menyatakan diri di depan publik. Bukan hanya jadi, kalau tim sukses itu agak ini ya, pasti mereka tidak ada yang mau jadi tim sukses. Pasti tidak ada kalau kita hanya lihat ke situ. Tapi kan di aturannya kalau kita bicara tentang ASN, bukan hanya jadi tim sukses, itu memang agak mudah dia terjerat gitu karena melike, memposting, merepost sesuatu yang meskipun sebenarnya postingan orang dan bukan postingan calon ya, mungkin ada orang yang suka dengan calon A, dia posting sesuatu entah itu kegiatan si calon atau apa, kemudian dia karena dia suka, dia iseng atau apa gitu, dia merepost, itu sudah menyatakan dukungan sebenarnya. Jadi memang gampang sebenarnya melihat ketidak netralan. Cukup dengan like, cukup hadir di dalam sebenarnya ASN itu tidak dilarang untuk hadir dalam sebuah kampanye. Tapi ada aturannya, misalnya jangan menggunakan atribut, jangan menggunakan fasilitas, jangan menyatakan dukungan terhadap calon yang didengarkan kampanyenya gitu kan. Itu enggak boleh. Berarti ketika melike postingan atau men-share postingan itu dianggap melanggar, tapi ketika menghadiri kampanye salah satu kandidat itu tidak. Iya, kan kita yang tadi saya sampaikan bahwa undang-undang itu tidak melarang ASN untuk hadir dalam sebuah kampanye. Tapi kan pertanyaannya kemudian, apakah kalau ada 3 calon di situ, ada 3 calon di Makassar lah misalnya, kemarin 4 calon. Kalau ada ASN yang alasannya karena mau mendengar program visi misi, tapi cuma datang di 1 calon gitu kan jadi pertanyaan juga, katanya mau memilih yang terbaik. Kalau mau memilih yang terbaik, dengar 4-4 gitu, hadir di 4-4-nya, kira-kira mana yang paling bagus programnya, kan begitu caranya. Kalau kita cuma hadir di satu ini kemudian kita, oh iya ini yang bagus, bagaimana kita membandingkan dengan calon yang lain. Begitu. Jadi kalau termasuk soal melike, kita misalnya ya, kalau ada postingannya orang, kita melike itu karena apa? Karena kita suka kan dengan apa yang diposting, lucu apa, pokoknya menurut kita bagus, kita suka. Ya kan sama saja kalau dia melike, sama saja dengan ASN. Kalau dia melike sebuah postingan yang bicara tentang calon, itu kan dia menyatakan diri bahwa dia suka itu calon ini. Berarti sementara postingan calon lain, iya, dia sudah menyatakan diri di depan publik bahwa saya suka ini si A gitu kan. Bagaimana dengan si B? Dia tidak pernah melike postingannya. Ya itu kan namanya berpihak. Agak tipis memang antara melike dengan menghadiri. Ya pokoknya jangan menyatakan, jangan mengekspresikan lah, jangan mengekspresikan saya suka si A atau si B gitu atau si C. Kalau kita sudahlah kita dengarkan saya, untuk kita ketahui bahwa ini bagus ini bagus programnya, bagus visi misinya, mari kita pilih di bilik suara, kan begitu, boleh dong mereka memilih. Jadi untuk mengantisipasi dan meminimalisir semua pelanggaran ini, saya dengar Bawaslu saat ini terus memasifkan, sosialisasikan pengawasan partisipatif. Iya. Pengawasan partisipatif ini sebenarnya yang bagaimana? Iya. Jadi pengawasan partisipatif itu kita mengajak semua orang. Jadi tugas pengawasan itu sebenarnya kan bukan cuman memang secara kewenangan itu ada di Bawaslu. Tapi masyarakat boleh dong ikut mengawasi. Kalau misalnya ada di dekat rumahnya misalnya ada dia lihat orang bagi-bagi uang atau apapun itu ya. Ada dugaan lah gitu, ada kejadian. Masyarakat kan punya hak, di undang-undang itu diatur tentang partisipasi masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan. Syarat mengadukannya, Bu? Kalau misalnya memang mau melapor ke Bawaslu, datang saja ke kantor Bawaslu dengan membawa informasi apa yang didapat, adakah bukti yang didapat, datang saja ke kantor, itu nanti akan kita terima pengaduannya. Oh, berarti harus dilengkapi bukti baik foto ataupun barang yang dibagikan itu? Iya, kalau misalnya tidak ada barang, ada foto boleh, atau ada cerita saja boleh. Nanti kita akan tindak lanjuti seperti apa, kan kita lihat saja.
kalau memang menurut kita ini memang harus kita tindak lanjuti, ya pasti kita akan teruskan. Kalau dari Bawaslu sendiri bagaimana membedakannya, Bu? Ketika misalnya ini lawan politik misalnya, apakah Bawaslu tidak membedakan, ya Anda melapor karena mungkin benci sama calon ini, tapi iya, kalau calon Anda yang membawa begitu tidak dilapor. Tidak dong. Bagaimana Tidak, cara jadi, membedakannya, Bu? Kita kalau ada orang datang melapor, kita tidak melihat latar belakangnya siapa. Kami tidak melihat, ini kan kemarin saya lihat waktu kampanyenya si ini, dia ada di situ. Kemudian dia lapor si B misalnya, dia ada di kampanyenya si A, dia lapor si B. Kami tidak melihat latar belakang. Pokoknya ada orang datang menyampaikan informasi kepada kita di kantor, di Bawaslu atau secara online boleh. Kalau ada yang datang dan kita lihat apa yang dia laporkan itu memang adalah sebuah dugaan pelanggaran, kenapa tidak kita proses gitu. Kami tidak mau lihat latar belakang orang yang hadir. Kadang-kadang kan memang begitu. Di pemilihan kemarin, pagi tim sesnya siapa yang datang, siang tim sesnya siapa yang datang kan. Dua-duanya kita terima laporannya, kita terima sebagai sebuah laporan dan kita proses dua-duanya. Kalau terkait Ibu ini baru yang dijalankan selama ini di Bawaslu Makassar, baru pemilu kada 2019 lalu dengan 2020 kemarin. Sejak ad hoc, sejak permanen ya kan, Bawaslu Kabupaten Kota itu permanen berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 itu baru tahun 2018. Jadi setelah kan Makassar itu kemarin sempat pemilihan juga 2018. Iya. Itu masih ad hoc sifatnya kemarin, masih panwas. Iya, setelah dipermanenkan itu kemudian mulai di pemilu 2019. Terus selama menjalankan tugas sebagai kalau saya mau bahasakan juri ya Bu, kalau saya juri atau pengawas dari pilkada ini sendiri, tentu ada sudah banyak hambatan atau tantangan yang dihadapi dan dilewati. Apa saja yang paling berat? Iya pasti ada itu. Terutama kalau kita melakukan pengawasan politik uang, orang akan bilang ini Bawaslu tuh kerjanya menghalangi rezeki kita. Pasti kita dibilangi begitu, mau dikasih uang tidak jadi gara-gara ada pengawas kan, orang sudah mau bagi-bagi uang, bagi-bagi minyak gitu. Kemudian tidak jadi gara-gara ini pengawas. Itu sering kita dengar, sering sekali kita dengar yang seperti itu. Tapi kemudian kita memberikan pemahaman kepada masyarakat. Jadi begini sebenarnya, kalau kita berbicara tentang memberi, ini kan yang paling sering itu kalau kita menemukan kasus bagi-bagi itu. Kalau kasus lain ya kan mungkin tidak terkait dengan perutnya pemilih kan mungkin ya, jadi tidak terlalu, meskipun sama dengan ASN sebenarnya kita juga selalu diprotes oleh ASN itu. Misalnya saya kasih satu contoh soal politik uang itu, calon atau tim suksesnya dalam melakukan kampanye itu boleh memberikan sesuatu, tapi kan di PKPU jelas disebutkan apa saja yang boleh diberikan. Misalnya kalau mau bagi yang harganya tidak lebih dari 60.000 misalnya, tetap ada ya. Boleh, ada yang namanya bahan kampanye, alat kampanye. APK. APK itu baliho, spanduk dan segala macam. Tapi kan ada yang namanya bahan kampanye itu, misalnya mau kasih jilbab boleh. Mau kasih jilbab itu boleh, kasih kartu nama atau itu bahwa memang bahan kampanye dan harganya kan tidak mungkin sampai 60.000 misalnya kan, boleh diberikan. Jadi sebenarnya ada aturan yang apa-apa saja yang boleh diberikan. Jadi kalau kita memberikan sesuatu yang tidak melanggar, masa kami mau protes, masa kami mau memproses, itu kan tidak. Kita akan karena memang dibolehkan. Jadi tidak masalah. Cuma kan memang kadang-kadang orang tidak tahu kan yang mana boleh mana tidak boleh. Jadi pokoknya kalau mau dikasih jilbab, ada pengawas di situ. Kasihan ini teman-teman pengawas di tingkat bawah ini, sering sekali harus berhadapan dengan masyarakat karena itu. Dianggap bahwa mengganggu lah, menghalangi rezeki lah. Berarti peserta pemilu ini bisa bagi-bagi uang, tapi jangan lebih dari 60.000. Bukan uang. Oh, dia tidak boleh. Iya. Kalau uang tidak boleh sama sekali. Tidak boleh uang. Uang boleh dibelikan, tapi ini juga tidak dijelaskan memang di PKPU. Transport misalnya, orang datang kampanye, orang dikasih transport, tentunya dalam bentuk uang dong. Tapi kan ada aturannya, wajar enggak misalnya
ada kampanye di ini kecamatan apa ini? Ya, Rapocini, toh? Rapocini. Orang dari kecamatan Rapocini yang hadir, toh, dengan memberikan uang transport 250.000. Itu kan namanya bukan nilainya tidak wajar gitu. Jadi boleh memberikan transport tapi dalam nilai yang wajar. Iya, meskipun di PKPU itu tidak disebutkan tidak disebutkan berapa nilai yang wajar, tapi itu kan disebutkan bahwa ya wajar-wajar aja sajalah kalau kita kasih uang transport ke orang, kasih 50.000 misalnya, atau nah itu kita lihat di situ apakah memang itu uang transport atau bukan. Kan nanti kita melakukan kajian terhadap apa yang kita dapat itu. Berarti kalau misalnya dalam bentuk sembako seperti misalnya sarung, beras, yang penting nilainya tidak lebih dari 60.000. Iya, itu dibolehkan tadi, memang. itu boleh itu. Jadi dari sekian banyak pengawas di komisioner Bawaslu sendiri kan ada 3. Sekarang sisa 2 ya? 5. Kalau Makassar itu 5 orang. Sisa 5 orang. Berarti sisa 4 sekarang bukan? Sudah, satu kan kemarin Dede sudah dilantik. Kemarin PAW-nya Ketua Pak Nursari itu sudah dilantik kemarin. Jadi kami alhamdulillah sejak kemarin kita sudah komplit 5 orang. Nah, dari 5 orang ini dengan 15 kecamatan yang diawasi, berapa pengawas lapangan? Kalau pengawas kita itu yang pengawas ad hoc kita di kecamatan itu ada 3. Untuk kecamatan, satu kecamatan itu 3 orang, satu kelurahan 1 orang, kemudian di bawah yang namanya kalau di kelurahan itu namanya di kecamatan itu namanya Panwascam 3 orang, kemudian PKD pengawas kelurahan desa itu di kelurahan-kelurahan 1 orang, kemudian ada pengawas TPS 1 orang. Berarti dengan ya itulah karena kalau kita berbicara sumber daya 3 orang satu orang lah satu kelurahan gitu toh. Kan tidak mungkin ya, makanya kemudian undang-undang memberikan juga mandat kepada masyarakat untuk bisa ikut melakukan pengawasan. Boleh, silakan melakukan pengawasan, silakan dilihat kalau misalnya ada memang potensi pelanggaran itu silakan disampaikan ke Bawaslu, bukan diselesaikan oleh masyarakat sendiri, kan begitu anunya. Jadi masyarakat boleh ikut, makanya itu yang kita selalu mendorong setiap pemilihan mulai dari 19 kemarin kita mendorong semua elemen masyarakat kami di pemilihan kemarin kita semua kita mengundang beberapa ormas, tokoh masyarakat itu untuk memberikan pemahaman soal pengawasan partisipatif itu. Harapan kita ini yang jadi perpanjangan kita di bawah. Jadi ikut memberikan pencerahan kepada orang di bawah bahwa pemilihan itu seperti ini, pemilihan yang bagus. Kalau ada pelanggaran seperti ini mekanismenya kayak gitu. Terus kemarin sempat beredar wacana terkait penundaan pemilu. Menurut di Bawaslu Makassar sendiri, bagaimana menyikapi wacana ini? Apakah memang sepakat pemilu ditunda atau tetap lanjut? Iya, kan pemerintah dan penyelenggara itu sudah sepakat. Kita itu tadi ya pemerintah dan kita di penyelenggara KPU, Bawaslu dan DKPP itu kan sudah sepakat menyatakan bahwa 14 Februari itu adalah hari pemungutan suara. Terlepas dari soal ada isu yang sekarang itu kan persoalan lain ya. Jadi saya kira Bawaslu tidak akan masuk ke situ. Bawaslu kemarin memang kalau tidak salah kemarin itu ada Bawaslu yang diundang untuk hadir dalam rapat Bawaslu Balikpapan kalau tidak salah waktu itu dihadir, tapi kan tidak datang. Kita memang sudah disampaikan bahwa kita tidak boleh hadir kalau ada undangan diskusi seperti itu, karena ini kan sudah disepakati 14 Februari. Kalau ada suara lain di luar ya sudahlah, biar itu berkembang di luar saja. Sepanjang belum ada keputusan tetap jalankan. Iya, yang keputusan yang ada kan sekarang 14 Februari ya sudah. Bawaslu tentu mengikuti yang 14 Februari. Tidak mempengaruhi kinerja. Saya kira tidak. Kita tetap mempersiapkan diri kita mempersiapkan Bawaslu secara kelembagaan untuk 2024. Suara lain itu ya itu biarlah. Yang terakhir menjadi mungkin diskusi orang. dari saya terkait tantangan ke depan menghadapi pemilu 2024 mendatang, apalagi kita masih di suasana pandemi, ditambah lagi kondisi keuangan di beberapa kabupaten bahkan negara katanya sangat-sangat butuh anggaran yang besar untuk menggelar pemilu ini. Nah, tantangannya sendiri buat Bawaslu menghadapi itu.
Pemilu 2020 ke Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 ini kan kemarin ditarik dari prolegnas. Artinya tidak ada perubahan. Kejadian apa yang kemarin 2019 bisa jadi itu akan terjadi lagi di 2024 karena masih menggunakan regulasi yang sama. Jadi tidak ada yang berubah lah. Misalnya pemilihan dengan 5 surat suara itu masih akan terjadi. Beban kerja yang besar itu masih akan kemungkinan terjadi di 2024. Itu tantangan semua saya kira. Kemarin kita dengar-dengar kan 2019 itu banyak sekali penyelenggara yang kemudian akhirnya sakit dan bahkan sampai meninggal karena beban kerjanya yang itu masih akan terjadi lagi, masih kemungkinan akan terjadi lagi. Meskipun sekarang KPU sedang mencoba bagaimana melakukan desain untuk menyederhanakan surat suara. Kalau misalnya itu berhasil, itu bisa dilakukan, berarti akan lebih ringan sedikit anunya. Kemudian soal pandemi kemarin juga di 2019 ada banyak sekali kejadian. Penyelenggara kita kemudian tidak cukup menggunakan, kita kan mestinya kalau kemarin 2019 memang agak parah ya pandeminya, semua orang harus dibekali APD kalau 2019 kemarin. Mungkin bisa jadi kalau misalnya ini masih akan terjadi di 2024 masih panjang itu, mudah-mudahan tidak ya karena sudah kedengarannya sekarang sudah mulai agak terbuka semuanya kan, mulai berkurang mungkin. Ya, memang kalau kita bicara anggaran kemarin itu sampai penyelenggara tingkat bawah kita tidak bisa memberikan fasilitas APD itu secara lengkap karena persoalan anggaran. Belum lagi kegiatan lain yang kemudian direfocusing karena mau dialihkan ke anggaran pandemi itu, penanganan COVID itu. Jadi tapi saya kira itu tidak kemudian dengan anggaran yang ada. Dengan anggaran yang ada ini kemudian ya kita tetap harus jalan karena 2024 sudah ditetapkan, Bawaslu sudah diberikan 3 mandat yang tadi saya sebutkan itu pencegahan, pengawasan dan penindakan, ya itu harus kita lakukan. Tidak bisa tidak. Untuk sebagai closing statement mungkin ada penyampaian dari Ibu terkait harapannya atau imbauan terhadap peserta pemilu atau masyarakat sendiri dalam menyambut atau menjelang pemilu 2024. Oke. Pemilu itu atau pemilihan itu adalah milik kita semua sebenarnya. Kalau kami melihat bahwa ini adalah kerjaan kita semua, menyangkut kepentingan kita semua, sehingga ya mari kita sama-sama menghadapi pemilu ini. Mari kita membuat pemilu ini menjadi pemilu yang berintegritas, pemilu yang jujur. Karena kalau bukan kita yang bukan masyarakat, bukan kita semua, kan itu bukan hanya penyelenggara yang harusnya jujur, masyarakat juga harus jujur dalam menghadapi pemilu ini, tidak mau menerima politik uang, tidak menyebarkan hoax dan segala macam, tidak melakukan pelanggaran. Kita semua harus jujur, kita semua harus berintegritas untuk melihat pemilu ini hasilnya juga jujur, hasilnya juga berintegritas, supaya kita punya pemimpin juga ya pastilah. Jadi memang kita semua punya kewajiban untuk membawa pemilihan ini berjalan sesuai dengan aturannya, sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, supaya hasilnya juga bagus. Ya, baik Ibu, terima kasih sudah hadir di podcast kami. Demikianlah mungkin persiapan dari Bawaslu Makassar sendiri menghadapi pemilu 2024 mendatang. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa langsung berkunjung ya Bu ke Sekretariat Bawaslu Kota Makassar, Jalan Hertasning, untuk bisa lebih tahu dan lebih mendetail lagi soal apa saja yang menjadi masuk kategori pelanggaran, yang mana yang tidak, mana yang dibolehkan, mana yang tidak boleh. Oke, saya Alif bersama Ibu Widyaningsih. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Rizal terkait tugas dan fungsi Bawaslu Makassar.